Minggu ini saya akan bagikan satu firman Tuhan. Judulnya adalah satu prophetic declaration. Aku tidak takut. Nah, saya ajak saudara semua, ayo katakan bersama-sama. Aku tidak takut. Kenapa itu penting sekali untuk kita perkatakan, khususnya di waktu-waktu seperti ini? Karena memang sesungguhnya saat ini dunia kita sedang dipenuhi dengan suara-suara ketakutan. Anda bisa melihat di sosial media, Anda bisa melihat di televisi, di YouTube, ya semua berita-berita termasuk di tengah-tengah pergaulan kita, teman-teman kita, perkataan-perkataan banyak yang menyuarakan ketakutan, kekhawatiran. Tapi hari ini saya mau ngomong sama saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menolak untuk dicekam oleh ketakutan. Saya mau mengatakan sama saudara, hari ini kita tidak boleh mengizinkan ketakutan menguasai hati kita. 2 Timotius 1 ayatnya yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi kalau saat ini ada di antara saudara yang hatimu dicekam dengan ketakutan, sadarilah bahwa ketakutan itu bukan roh yang berasal dari Allah. Karena itu saat ini ayo sepakat bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus kita hardik, kita tengking, ketakutan itu lenyap. Karena ketakutan bukan berasal dari Allah. Mari kita lihat apa yang berasal dari Allah. Bagian berikutnya dari ayat itu. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi hari ini saya berdoa semua ketakutanmu dilenyapkan dan digantikan dengan kekuatan. Saat ini dalam nama Yesus terima kekuatan, terima kasih, dan kemudian ketertiban Tuhan impartasikan dan Tuhan bangkitkan di dalam hati saudara. Amin. Ini yang kita perlukan hari-hari ini. Dan melihat situasi kondisi yang sedang terjadi di bangsa kita di Indonesia. Di mana ada banyak gejolak. Ada banyak orang sedang dicekam dengan berbagai macam berita dan keadaan di sekeliling yang mungkin mencekam. Ketakutan akan kerusuhan, huru-hara, bakar-bakaran dan lain sebagainya. Saya mau katakan sama saudara dan ingatkan sekali lagi pesan profetik yang sudah saya sampaikan sejak dari awal tahun. Yaitu di Yesaya 43 ayatnya yang kedua. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan membakar engkau. Tangkap ini jemaat keluarga Allah. Ini janji Tuhan buat kita di sepanjang tahun ini. Berjalan melalui air tidak akan dihanyutkan. Berjalan melalui api seperti yang sedang terjadi hari-hari ini. Tapi saya mau katakan engkau tidak akan dihanguskan. Tuhan menyertai saudara. Ada perlindungan dan penjagaan Tuhan yang sempurna atas hidupmu. Karena itu dengan iman mari katakan aku tidak takut. Oke, jangan izinkan ketakutan, jangan izinkan iblis mencuri damai sejahtera di dalam hati saudara. Iblis itu tidak bisa menghancurkan hidup kita, tapi yang dia bisa lakukan adalah menakut-nakuti kita. Dan dengan cara menakut-nakuti kita, celah bisa terbuka, dia melancarkan serangan sehingga dia bisa merampasi kehidupan kita. Hati-hati ya, kita sudah diperingatkan di Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Saya mau katakan sama saudara, yang namanya iblis kalau datang membawa ketakutan,
Ketakutan itu membunuh damai sejahtera. Benar apa tidak? Menghancurkan keberanian saudara. Membinasakan apa yang sedang Anda bangun selama ini oleh ketakutan. Jangan izinkan ya. Jangan izinkan ya. Dikuasai dan dicekam oleh ketakutan. Anda tangkap rema firman Tuhan hari ini. Bahwa Yesus datang untuk memberikan hidup. Dan hidup yang penuh dengan kelimpahan. Doa saya, ada kelimpahan iman di hati saudara. Ada kelimpahan damai. Bukan cuma damai biasa, tapi damai yang berlimpah-limpah. Sukacita yang meluap-luap dalam hati saudara. Karena Yesus datang dan bertahta di dalam hidup saudara. Karena itu katakan, aku tidak takut. Aku tidak takut itu bukan berarti keadaan semuanya aman. Ya, kadang-kadang ada bahaya, tapi tahukah saudara, dalam kondisi bahaya pun kita bisa ambil keputusan untuk berkata, aku tidak takut. Itu yang dikatakan oleh Daud di dalam Mazmur pasalnya yang ke-23. Saya ajak saudara baca bersama-sama ya. Kita mulai dari ayatnya yang pertama. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Boleh enggak saudara juga percaya seperti Daud percaya bahwa kita enggak jalan sendiri. Tapi kita punya gembala yang baik. Dan gembala kita bukan gembala yang biasa-biasa. Tuhan sendiri, gembala kita, Yesus sendiri, gembala yang memimpin kehidupan kita. Ayat yang kedua, lihat ini apa yang dilakukan oleh gembala kita. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Oke, ia membimbing aku ke air yang tenang, puji Tuhan. Biarlah ini menjadi iman kita di kondisi gonjang ganjing seperti sekarang ini yang terjadi di kota kita, di bangsa kita. Tapi kita tetap beriman dan berkata, Tuhan sedang membawa kita ke padang yang berumput hijau. Melalui situasi ini Anda sedang dituntun Tuhan ke padang yang berumput hijau. Ke tempat-tempat yang subur, yang indah. Masa depan yang gilang gemilang dalam hidup saudara. Bahkan ditulis di sana ke air yang tenang. Biarlah dalam hatimu ada ketenangan. Dalam hatimu ada damai. Ayatnya yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Oh, yang kemarin-kemarin suntuk terus. Karena kebanyakan ngelihat video dan ngelihatnya diulang-ulang. Nanti dilihat channel yang lain. Tapi ngelihatnya sama ya gitu-gitu aja. Videonya gambarnya itu-itu aja. Dan itu tambah lama tambah Anda tonton. Tambah mencekam saudara. Dan membuat jiwamu suntuk. Jiwamu jadi lesu, letih lesu dan berbeban berat. Tapi hari ini Anda datang kepada Yesus dan Anda diberikan kelegaan. Dan hari ini jiwa saudara disegarkan kembali. Doa saya kesegaran yang dari surga saat ini diimpartasikan. Dan terimalah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Di momen seperti ini saya berdoa Anda ambil keputusan yang benar. Langkahmu tepat. Itu hanya Anda bisa alami kalau engkau mengikuti gembalamu yang baik. Mengikuti tuntunan Tuhan. Karena kalau engkau dicekam dengan kepanikan, ketakutan. Anda nggak bisa ngambil jalan yang benar itu. Jalannya salah-salah terus. Doa saya di momen yang seperti ini. Keputusanmu tepat. Dan itu adalah langkah-langkah yang membawa pada kemenangan. Terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ayat yang keempat. Nah ini penting sekali. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Dalam Alkitab bahasa Inggrisnya, lembah kekelaman ini shadows of death. Bayang-bayang maut. Coba Anda renungkan itu. Jadi sudah lembah itu gelap. Dan di situ ada kengerian. Di situ ada bayang-bayang maut.
Jadi ini tempat yang sangat berbahaya sekali. Situasi keadaan yang penuh dengan resiko. Daud mengalami momen-momen yang seperti itu di dalam kehidupannya. Keadaan yang bahaya. Tapi mari kita lihat perkataan Daud seperti ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, ini poinnya saudaraku. Jadi Daud itu gak takut hanya karena keadaan tenang. No. Keadaannya bahaya. Situasinya gelap. Dia bukan ada di gunung, dia sedang ada di lembah. Dan di situ ada bayang-bayang maut. Ada kengerian yang luar biasa. Ada bahaya yang sedang mengintai. Tapi hebatnya gini. Daud ngomong, aku tidak takut. Ada banyak orang gak takut hanya kalau keadaan aman, tentram. Tapi tahukah saudara, sangat mungkin saat keadaan bergejolak dan penuh bahaya, Anda dan saya bisa punya iman yang sama seperti Daud untuk berkata, aku tidak takut bahaya. Bukankah itu juga yang didemonstrasikan Tuhan Yesus ketika dia ada di perahu bersama dengan murid-muridnya dan angin taufan itu mengamuk dengan dahsyatnya hampir menenggelamkan perahu mereka. Murid-murid yang lain mereka panik dan teriak-teriak ketakutan. Tapi Yesus tidur. Lihat itu. Yesus tahu terjadi itu. Tapi di tengah situasi yang penuh dengan gejolak yang sangat membahayakan itu, Yesus tidak takut. Saat ini juga saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ketakutan dilenyapkan dalam hati saudara. Kekhawatiran dilenyapkan dalam nama Yesus. Semua kepanikan dipatahkan dan ditolak saat ini juga. Dan mari kita katakan dengan iman bahwa di dalam nama Yesus, aku tidak takut bahaya. Yes, bahayanya ada, tapi aku tidak takut. Kenapa Daud bisa ngomong seperti itu? Lihat ini, enggak sembarangan saudaraku. Ada alasannya. Karena gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dengan kata lain Daud berkata, aku enggak takut. Karena aku tahu aku punya Tuhan yang besar. Aku tahu Allahku menyertai aku. Allahku menjaga dan melindungi aku. Aku aman dalam perlindungan Tuhan. Aku tidak takut. Deklarasi iman seperti itu yang saya ajak saudara untuk perkatakan dalam hidupnya, khususnya di waktu-waktu ini. Kenapa itu penting? Karena kita terus-menerus mendengar perkataan-perkataan yang menakut-nakuti. Sehingga Anda perlu melawan perkataan-perkataan itu. Dan katakan dengan iman, aku tidak takut. Rahasia kemenangan Daud bukan karena dia di lembah yang terang. Tapi karena Tuhan berjalan bersama dengan dia. Sadarilah Tuhan ada bersama dengan saudara. Tuhan menyertai saudara. Selama Tuhan beserta kita, kita menang. Kita tenang. Kita aman. Tidak ada alasan untuk takut. Saya bacakan ya. Saya sengaja di khotbah ini membacakan ayat demi ayat. Kenapa? Karena ini firman yang akan membangkitkan keberanian, menghancurkan ketakutan, dan mendatangkan kuasa Allah bekerja dalam hidup saudara. Yesaya 41 ayat 10. Firman Tuhan mau ngomong sama saudara saat ini dalam kondisimu seperti apapun. Ini kata firman Tuhan, janganlah takut. Sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara coba renungkan. Tuhan aja sudah ngomong, aku akan menyertai, aku akan menjagai, aku akan memimpin, aku akan melindungi engkau. Ngapain kita harus takut? Anak saya, saudaraku, takut sama kegelapan waktu kecil.
Karena itu kalau mau ke kamar mandi, ngomong sama saya, Dedi tolong anterin dong. Keadaannya masih sama, gelapnya masih sama. Tapi selama saya nganterin, tiba-tiba saja semua ketakutannya lenyap. Tadinya dia nggak berani. Tapi sekarang dia berani. Kenapa? Karena dia tahu ada papanya yang bersama dengan dia. Sadarkah saudara? Ada Papa kita di surga, ada Roh Kudus, ada Yesus Kristus yang ada bersama dengan kita. Dan selama Yesus berkata, aku menyertai engkau, aku akan meneguhkan engkau, aku akan menolong engkau, aku akan melindungi engkau. Hari ini dengan iman katakan, aku tidak takut. Karena sebenarnya yang lebih melumpuhkan itu bukan bahayanya, bukan krisisnya, bukan pandeminya, bukan kerusuhannya. Seringkali yang lebih menghancurkan itu ketakutannya. Coba Anda renungkan balik, belajar dari pengalaman yang sudah ada. Beberapa tahun yang lalu kita baru saja melalui momen-momen yang sangat menakutkan, yaitu momen pandemi. Mungkin Anda juga masih ingat ya, apa yang saudara rasakan pada waktu itu. Kita dibombardir dengan berita-berita yang sangat mengintimidasi, sangat menakut-nakuti. Dan akibatnya banyak orang jadi panik. Banyak orang tercekam. Banyak orang dikuasai dengan ketakutan yang luar biasa. Kenapa? Karena berita-berita yang menakut-nakuti. Karena itu saya mau ajak saudara memantau situasi. Itu boleh, hati-hati itu harus. Bukan ceroboh ya, tetap hati-hati. Tetapi mengizinkan ketakutan, mencekam dan menguasai hati kita. Sampai melumpuhkan kita. Itu gak sehat loh. Itu merusak hidup kita sendiri loh. Saya masih ingat pada waktu pandemi. Seorang dokter cerita sama saya. Seorang temannya dia totally fine, keadaannya baik semuanya, sehat, seger, buger semuanya. Dan pada waktu itu pada dites. Saudaraku, setelah dites, di swab saudaraku ya, muncul hasilnya positif. Sudah tahu nggak? Begitu ngelihat hasilnya positif, hanya dalam waktu beberapa menit saja, wajahnya sudah menjadi pucat. Dia yang tadinya sangat sehat, mendadak langsung sakit. Jadi ibaratnya seandainya dia positif pun, mungkin dia termasuk pasien yang harusnya nggak ada masalah dengan semuanya itu. Tetapi karena dia melihat hasil positif, terus kemudian dia mengizinkan, wah semua berita nanti kalau kena virusnya bakal gini, bakal begitu. Wah begitu menakutkan, dalam sekejap langsung jatuh sakit. Kadang-kadang sebagian orang sakit karena memang beneran sakit. Tapi ada sebagian yang sakit karena dicekam dengan ketakutan. Jadi hari ini saya ajak saudara bangkit dengan iman. Dan jangan mengizinkan ketakutan menguasai hati saudara. Ketakutan itu harus dilawan. Ketakutan jangan dibiarkan. Apalagi Anda semakin membayang-bayangkan kemungkinan terburuk, kejadian-kejadian yang wah nanti potensinya bakal bisa sampai separah ini. Semakin Anda lakukan itu, semakin engkau akan dilumpuhkan dengan yang namanya roh ketakutan. Hari ini saya ingin tantang saudara, ayo bangkit dan mulai belajar berjalan dengan iman untuk mengalahkan ketakutan-ketakutan saudara. Dan melihat kesempatan hari ini, situasi keadaan bangsa kita sekarang ini sebagai kesempatan untuk kita berjalan dengan iman bersama dengan Tuhan. Bisa mengalahkan ketakutan dan kemudian maju dengan iman, maju dengan keberanian. Berapa banyak orang dalam hidupnya setiap kali ada bahaya selalu takut, ada bahaya panik. Dan gak pernah punya kesaksian. Selalu ngalami kalau krisis, kalau pandemi, kalau krismon, kalau terjadi apa saja selalu ngalaminya dicekam ketakutan, kemunduran, kehancuran.
Padahal di saat yang sama ada orang-orang yang melalui situasi yang sama. Huru hara yang sama, kerusuhan yang sama, krisis yang sama, pandemi yang sama. Tapi karena tidak mengizinkan ketakutannya, sebaliknya berjalan dengan iman, justru dalam hidupnya mengalami kemuliaan Tuhan. Saya bisa melihat seorang hamba Tuhan namanya Bishop David Oyedepo. Waktu pas pandemi 2020 saya ingat. Seluruh dunia dicekam ketakutan dan pada lockdown semuanya. Tapi hebatnya saudaraku, dia tidak mengizinkan ketakutan mencekam hatinya. Dia bangkit dengan iman, dia maju, dia melangkah dengan keberanian yang luar biasa. Orang ngomong mungkin komentar manusia ngatain bahwa dia gila, ini orang gila ini. Kenapa? Karena di masa pandemi justru dia bergerak. Di masa pandemi justru dia maju dengan gencar dan luar biasa. Tapi karena itulah justru di masa pandemi dia dapat kesaksian yang hebat. Justru di momen lockdown dia bisa buka gereja di seluruh dunia. Jumlahnya sekitar 11.000 gereja baru. Dan itu adalah kesaksian yang luar biasa, mempermuliakan nama Tuhan, membangkitkan iman jadi berkat buat orang lain. Saya berdoa dalam hidup saudara gak hanya mendengar kesaksian yang kayak gitu dari orang lain. Saya berdoa ada juga mulai sekarang dalam hidupmu giliran saudara yang punya kesaksian yang baru. Giliran saudara melalui krisis Anda mengalami kemuliaan. Melalui goncangan akan ada kejutan yang luar biasa. Divine surprise, kejutan ilahi yang Tuhan kerjakan. Ada kemenangan gilang gemilang yang Anda alami dalam hidup saudara. Karena itu jangan izinkan ketakutan. Katakan dengan iman, aku tidak takut. Amin. Pertanyaannya bagaimana cara kita mengalahkan ketakutan? Jawabannya simple banget tapi powerful. Dengan iman. Jadi kalau saudara takut, caranya mengalahkan takut adalah dengan apa? Iman. Maksudnya gimana? Kita baca dulu ya. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Perhatikan ini kalimat terakhir. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Keren banget nih. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Mengalahkan ketakutan. Mengalahkan kepanikan. Mengalahkan kekhawatiran. Apa itu? Iman kita. Yang mengalahkan dunia, yang mengalahkan ketakutan, bukan sekedar kalau situasi membaik. Bukan sekedar kalau kita punya kekuatan fisik. Bukan sekedar kalau kita punya kepintaran. No. Iman kita. Iman itu adalah keyakinan penuh pada janji Allah. Di masa gonjang-ganjing seperti ini, apakah Anda yakin penuh pada janji Allah? Bahwa Anda dan saya aman dalam lindungan Tuhan. Keluargamu aman dalam lindungan Tuhan. Anak-anakmu aman dalam lindungan Tuhan. Selama Anda yakin, Anda beriman pada janji Allah itu, ketakutanmu lenyap saat ini juga. Amin. Iman adalah keberanian untuk tetap berdiri teguh meski keadaan terlihat gelap. Jadi keadaannya belum tentu langsung berubah jadi terang. Gelap ya masih gelap. Tapi di saat keadaan gelap yang lainnya ngumpet, orang yang punya iman berani berdiri dengan teguh di dalam imannya. Maju dengan keberanian yang luar biasa. Dan di momen yang seperti ini, saya mau ngomong sama saudara, penting sekali buat kita untuk menjaga kata-kata yang membangkitkan iman. Bukan sebaliknya mengobarkan ketakutan. Baik itu kata-kata yang kita dengerin maupun kata-kata yang kita perkatakan. Baik itu kata-kata yang kita perkatakan dengan lidah jasmani kita maupun perkataan yang terngiang-ngiang di dalam hati dan pikiran kita. Di dalam diri dan benak kita ini.
Kenapa? Alkitab yang ngomong hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakkannya akan memakan buahnya. Saya mau tanya sama saudara, di handphone saudara, di gadget saudara hari-hari ini. Perkataan seperti apa yang Anda play terus, yang Anda gemakkan terus. Hati-hati loh. Karena kalau yang engkau play terus, itu yang negatif, yang melemahkan, itu akan berdampak merusak dalam hidup kita. Doa saya mulai hari ini, sementara dunia dipenuhi dengan suara-suara ketakutan, Anda memenuhi dan menggemakkan dan memplay itu video-video yang membangkitkan iman. Perkataan-perkataan firman Allah seperti yang membangkitkan keberanian saudara, yang mengalahkan ketakutan. Dan dengan ini Anda bangkit dalam iman, Anda maju bersama Tuhan. Dan Anda akan melihat kuasa Tuhan bergerak dan kemenangan terjadi. Karena itu mulai hari ini, gemakkan perkataan yang betul. Jangan berkata, gimana kalau sampai terjadi ini? Gimana kalau sampai terjadi itu? Saya takut. No. Mulai hari ini katakan dengan iman, aku tetap tenang karena aku punya Tuhan. Aku tetap damai sekalipun badai sedang mengamuk. Sebab Yesus besertaku. Anda bisa ngomong seperti Daud juga. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku harus melewati bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya. Sebab Tuhan besertaku. Saya ajak saudara ya, ngomong perkataan Daud, ngomong Mazmur 23 itu. Gemakan berulang-ulang di pikiran saudara, di dalam hati saudara. Itu voices, suara-suara yang harus Anda terus-menerus perkatakan. Saya harus terus ngomong, Yonatan, sekalipun engkau berjalan dalam lembah kekelaman, engkau tidak takut bahaya, sebab Tuhan beserta. Kalau perkataan itu yang terus menggema dalam hati dan pikiranmu, maka nggak ada ruang buat ketakutan bisa muncul. Jadi hari ini, gemakkan suara Tuhan, gemakkan firman Tuhan, gemakkan perkataan kehidupan. Maka engkau akan memakan buah kehidupan. Doa saya di momen dunia sedang gonjang-ganjing seperti ini. Tapi anak-anak Tuhan, jemaat keluarga Allah akan menikmati buah damai sejahtera. Ada buah sukacita. Justru ada mujizat terjadi. Keajaiban dan kesaksian-kesaksian yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Melalui di balik kegelapan ada terang kemuliaan Tuhan nyata. Dan jangan lupa bahwa Alkitab ngomong roh yang di dalam kita lebih besar dari semua roh yang ada di dunia. Kita nggak takut kenapa? Karena kita punya Roh Kudus. Roh yang besar, yang lebih besar dari semuanya. Karena itu jangan izinkan engkau diperbudak oleh ketakutan. Hari ini saya ajak saudara untuk bangkit dalam iman dan mulai hidup dengan realitas iman. Saya bacakan ya ayat ini. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. Ini ayat yang terakhir, 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Banyak orang saudaraku hidupnya karena melihat. Hanya kalau keadaannya baik maka dia happy. Hanya kalau keadaannya semuanya lancar, tenang, gak ada apa-apa, maka dia bisa merasa damai. Itu hidup dengan melihat, dan karena itu keadaannya hatinya akan begitu mudah dirubah ketika keadaan berubah. Tapi saya ajak saudara mulai hari ini hidup karena percaya. Sekalipun yang kita lihat dengan mata jasmani, badai sedang melanda, tetapi dengan iman kita melihat ada pelangi kemenangan yang Tuhan terbitkan bagi kita. Sekalipun kita melihatnya masalah secara jasmani, ada huru-hara, ada bahaya yang datang, tetapi dengan iman kita melihat ada solusi, ada damai sejahtera, ada pemulihan yang terjadi atas bangsa ini, ada perlindungan, ada penjagaan Tuhan yang sempurna.
sempurna buat kita dan seisi keluarga kita. Jadi hari ini ayo bersama-sama deklarasikan dengan iman, aku tidak takut. Hidupku di tangan Tuhan, masa depanku di tangan Tuhan, keluargaku, anak-anakku, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Karena itu aku tidak takut. Ini momen yang penting sekali. Di situasi seperti sekarang ini Anda terus deklarasikan perkataan ini. Mungkin sebagian orang di keadaan bangsa kita sekarang ini langsung kebayangnya adalah kerusuhan Mei 98. Karena itu adalah momen yang tidak mudah dan teror yang sangat mengerikan buat sebagian orang. Tapi hari ini saya ajak saudara jangan mau kalah dengan ketakutan. Jangan izinkan hatimu dicekam dengan kepanikan. Saya ajak saudara lawan dengan iman. Lawan ketakutan itu. Mulai berdiri teguh di dalam iman oleh janji Tuhan. Bahwa perlindungan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Saudaraku, ketika peristiwa kerusuhan Mei 98 itu terjadi, khususnya di Jakarta dan juga di Solo, saya dalam keadaan yang secara manusia orang ngomong salah tempat. Kenapa? Karena waktu itu sebenarnya saya masih studi di Amerika, di Los Angeles zaman itu. Tapi pas waktu itu saya mau balik ke Indonesia. Setelah selesai semester, saya terbang balik ke Indonesia. Saya nggak ngerti apa yang akan terjadi. Saya pikir cuma demo-demo ya gini gitu. Tapi ketika saya mau mendarat, mau landing dari pesawat, saya duduk di sebelah jendela. Saya lihat ke bawah Jakarta, saya kaget. Karena itu bakar-bakaran. Api di berbagai wilayah. Saya kaget, saya nggak ngerti apa yang terjadi. Dan ketika saya mendarat, saya baru tahu terjadi kerusuhan yang sampai sebegitunya. Dan orang begitu paniknya keadaan yang seperti itu. Orang-orang yang ada di Jakarta berbondong-bondong keluar meninggalkan Jakarta. Saya yang baik-baik di Amerika malah balik dan ada di Jakarta. Secara manusia saya tuh salah tempat. Dan semuanya kayak, kalau sudah kayak gitu, rasanya semua yang jelek-jelek terjadi bersama-sama. Di momen yang seperti itu, tas saya hilang. Dicari nggak ada tas koper saya. Terus saya nggak bawa uang, saya cuma bawa sedikit dolar. Saya nggak bawa rupiah. Yang jadi masalah waktu kerusuhan, bahkan ATM di bandara pun kosong semuanya, nggak ada uang. Saya nggak bisa beli apa-apa. Dan keadaan begitu mencekam sekali di bandara waktu itu. Orang-orang pada tegang membawa uang rupiah. Saudaraku ya, itu setebal ini dibawa begitu aja duduk di lantai. Kemudian beli tiket ke Singapura, beli ke Australia. Kemana yang mereka bisa pergi, mereka pergi. Dan saya nggak bisa. Pak Obaja, papa saya yang mau jemput dari Solo ke Jakarta. Hari itu terjadi kerusuhan juga di Solo. Semua penerbangan cancel, batal semuanya. Nggak bisa juga. Dan saya terjebak di Jakarta. Mau keluar dari bandara, di luar lagi terjadi kerusuhan yang sangat mengerikan. Di bandara sendiri, mau nginap di situ, semua kamar hotel penuh. Jadi nggak bisa apa-apa. Mau beli makanan juga nggak bisa. Dan saya masih ingat, saya mesti tidur di bandara. Dan tidurnya ya di lantai di bandara. Dengan keadaan yang mencekam dan orang-orang pada tegang. Saya masih ingat, kita lagi istirahat. Ada suami istri berantem di bandara, saudaraku. Karena apa? Semua orang lagi sensi, semua orang lagi tegang, gampang marah. Di momen ketika saya nggak punya jalan itu, simple prayer, doa yang sederhana. Saya datang dan ngomong sama Tuhan, Lord, help me please. Tuhan,
tolong aku. Tahukah saudara, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang mendengar dan menjawab doa-doa kita. Hari ini dimanapun saudara berada, kalau saudara dalam keadaan tidak berdaya pun, Anda katakan, Tuhan tolong aku. Dan pertolongan Tuhan itu begitu nyata. Dengan cara yang tak terduga, pertolongan Tuhan datang. Tiba-tiba ada orang yang dikirimkan Tuhan bisa berani menerobos sampai ke bandara. Dimintain tolong sama papa saya untuk memberikan saya uang rupiah. Itu butuh kegilaan tahap tertentu di kondisi kayak gitu. Menerobos ke bandara hanya untuk ngasih uang sama saya, saudaraku. Tapi buat saya itu perlindungan Tuhan luar biasa. Dan dengan uang itu saya bisa makan, minum. Dapat kekuatan baru lagi. Dan tiba-tiba dengan cara yang tidak terduga, penerbangan yang semua sudah cancel, tiba-tiba ada satu penerbangan bisa jalan esok paginya. Itu subuh, dibuka. Dan intinya siapa cepat dia dapat. Harus bayar cash. Dan dengan uang itu saya pakai langsung saya bayar itu tiket, langsung saya terbang dari Jakarta ke Solo. Dan saya masih ingat ketika di Solo saya dijemput. Saya harus pakai jaket, pakai helm cakil supaya gak kelihatan wajah ini. Dan pakai sepeda motor. Tapi oleh perlindungan Tuhan saya selamat sampai bertemu di rumah dengan keluarga saya, saudaraku, berkumpul di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Saya mau ngomong sama saudara, bahkan di tengah kerusuhan besar pun, tetap ada tangan Tuhan yang bertindak, tetap ada telinga Tuhan yang mendengar, tetap ada jawaban-jawaban doa yang datang, tetap ada pertolongan-pertolongan yang Tuhan kirimkan. Hari ini saya ajak saudara untuk ngomong sama Tuhan, Lord, help me. Bahkan kalau Anda tenang, Anda terus mendengar suara Tuhan, saya percaya di momen goncangan terjadi, Anda dapat tuntunan Tuhan, Anda dapat instruksi Tuhan, apa yang Anda lakukan. Maka di momen goncangan seperti ini sekarang kesempatanmu ngalami mujizat, kesempatanmu ngalami terobosan besar, kesempatanmu ngalami kemuliaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Kuncinya jangan izinkan ketakutan. Dengan iman kita katakan, aku tidak takut. Ayo bangkit dalam iman dan alami kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup saudara. Nyanyikan lagu ini bersama-sama. Dengan sayapmu. Dengan sayapmu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Katakan dengan iman. Kau kekuatan Dan perlindungan. dan perlindungan Bagiku. bagiku. Angkat dua tanganmu. Katakan. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku. Aku berserah. Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah. Yesusku. Rajaku. Mari semuanya dengan sayapmu. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Amin. Ku mengangkat Tanganku. Aku berserah. Kau ku nantikan. Kau yang ku sembah. Yesusku. Rajaku.
Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun melewati lembah kelam, bayang-bayang maut, tapi ngomongnya, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Amin. Daud melalui bahaya berulang kali. Daud tidak takut bukan kalau keadaan tenang. Keadaan tidak tenang, kerusuhan terjadi, goncangan terjadi, Goliat datang, dia dikejar-kejar sama tentaranya Saul. Tapi dengan iman dia lawan ketakutannya. Bukan karena gak ngerasain takut. Tapi dia lawan ketakutannya. Dan dia memilih percaya janji Tuhan. Dia percaya aman dalam lindungan Tuhan. Tuhan berjalan bersama dengan dia. Dan dia aman. Karena itu dia gak takut. Bukan hanya dia gak takut. Dia selamat. Bahkan dia menang. Saudaraku, tangkap janji Tuhan ini. Kalau Anda berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun diizinkan melalui air, tapi tidak dihanyutkan. Mungkin diizinkan bangsa ini melalui api, tapi tidak dihanguskan. Saya berdoa saat ini Anda bangkit dengan iman dan Anda lawan ketakutan ini. Ayo angkat dua tangan saudara, angkat suara saudara. Ayo kita mulai berdoa dan deklarasikan dalam nama Yesus. Katakan, aku tidak takut. Ayo berdoa, lawan ketakutan itu, hancurkan, patahkan semua roh ketakutan in the name of Jesus. Semua roh ketakutan tuh aku lawan sekarang. Aku tolak menguasai hatiku. Dalam nama Yesus, sekalipun berjalan dalam lembah gelap, aku tidak takut bahaya. Melalui air tidak dihanyutkan, melalui api tidak dihanguskan, sebab Tuhan besertaku. Tuhan beserta saudara, Tuhan beserta keluarga saudara, Tuhan beserta gereja kita, Tuhan beserta bangsa kita Indonesia. Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi. Haleluya. Doa syafaat saudara. Ayo kita doa syafaat buat bangsa kita. Aman dalam perlindungan Tuhan. Mari deklarasikan, katakan in the name of Jesus. Dalam nama Yesus, kedamaian, pemulihan datang atas Indonesia. Hikmat yang dari Tuhan, solusi yang dari Tuhan, pertolongan yang dari Tuhan datang atas Indonesia. Oh, kami perkatakan peace. We speak peace. We speak restoration. We speak safety in the name of Jesus. Oh, ratakapasyar, ratakapasyar, ratakapasyar. Sikirala masyara la pasyar. Haleluya. Mari angkat dua tangan, katakan, dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan, Kau yang pelindung bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus.